Bapak, kami bersyukur dan terima kasih. Kalau kami bisa berkumpul malam hari ini, itu adalah anugerah-Mu. Menikmati hadirat-Mu dan menikmati kebaikan-Mu. Buka setiap hati kami, Tuhan. Beri kami kecerdasan dan juga roh pengertian yang dari Engkau. Untuk kami bisa menerima, untuk kami bisa mengerti sebagian dari kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan kami. Beri kami hati dan telinga seorang murid. Kembali yang mau dididik dan diajar. Ya ratakarabasyi kerahana matasya. Ya ratahana matakarabasya katakarabasyi geris. Kau baik Tuhan, Kau baik. Kau baik. Kau baik. Kau baik. Kebaikan-Mu melingkupiku. Kebaikan-Mu dan anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang menjadi pagar dan perisai bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah kudus-Mu. Setiap pikiran kami yang meninggi, kuasa-kuasa kegelapan apapun yang bukan dari Engkau, kami runtuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada bagian-Mu. Mari Roh Kudus kuasai setiap kami, urapi setiap kami. Lidahku seperti pena di tangan seorang penulis, pola penulis dan pelukis hidupku. Setiap kebenaran kesaksian yang keluar dari mulut hamba-Mu, biar ini berasal dari isi hati-Mu Tuhan. Untuk kepada kami semua, anak-anak yang Kau kasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kebenaran dari kuasa kasih-Mu akan memerdekakan kami. Untuk itulah Kau telah mati di kayu salib. Kau turun ke dunia untuk membuat kami hidup, berjalan dengan kuasa dan otoritas, dan hidup dalam kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan. Di dalam nama Yesus, kami ucapkan syukur dan terima kasih. Amin. Shalom. Selamat malam. Apa kabar? Selalu baik. Anugerah Tuhan dalam kehidupan kita yang selalu ada. Dan kita bersyukur di masa-masa seperti ini, di mana kita bisa tahu bahwa Tuhan tetap bekerja. Ibaratnya Tuhan itu tetap Tuhan di dalam kondisi COVID bagaimanapun. Itu yang saya pegang, bahwa tidak ada satupun kekuatan apapun yang bisa mengalahkan semua kuasa Tuhan di dalam bekerja dalam kehidupan kita. Saya diingatkan bagaimana dalam setiap situasi apapun, kita tahu bahwa kita dilahirkan dan diciptakan, kita menjadi serupa gambar Allah. Dan kita, kalau kita tahu di Wahyu, tujuan akhir Tuhan, barang siapa menang, dia dapatkan semuanya ini. Jadi kita bisa lihat yang semua ini apa? Keuangan, ya keluarga dan kesehatan itu harus menjadi bagian kita. Jadi kita harus menyadari bahwa Tuhan ciptakan kita, tujuannya adalah untuk menang. Kalau untuk menang berarti kita harus masuk dalam perlombaan, pertandingan, peperangan apapun. Kalau kita nggak berani masuk dalam posisi seperti itu, tidak ada kemenangan. Nah, saya mau bagikan di Ibrani 12, ya, bahwa ini yang Tuhan pesan. Masa-masa COVID ini juga masa-masa peperangan buat kita, masa-masa di mana kita harus hadapi. Kalau nggak bilang masa peperangan, ya masa perlombaan buat kita. Seperti itu kita lihat di Ibrani 12 ayat 1, dikatakan begini ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Jadi hidup berlomba itu, berperang itu sudah menjadi kewajiban kita. Amin ya. Nah, jadi dalam kehidupan saya lihat bagaimana Tuhan gak mungkin bikin satu perlombaan atau pertandingan apapun tanpa ada tujuan. Ini yang kita mesti mengerti ya. Dan satu hal yang kita mesti pegang, bahwa kita diciptakan lebih dari pemenang. Kita gak mungkin kalah, karena Tuhan gak mungkin memberikan satu yang namanya perjalanan yang membuat kita babak belur atau membuat kita mati di tengah proses seperti itu ya. Dan tapi yang kenyataannya, dan saya lihat ya, semua orang pada waktu kita mau berlomba ya pasti punya sesuatu yang namanya pengharapan yang baik. Contohnya kalau di dalam pernikahan, semua orang juga pasti begitu memutuskan untuk menikah, semua pasangan masing-masing pasti di hatinya awalnya berjanji, aku akan membahagiakan pasanganku.
Suami akan membahagiakan istrinya, istrinya akan membahagiakan suaminya. Tapi ternyata di tengah perjalanan yang kita bisa lihat, di tengah jalan ya, ujungnya tuh nanti ujungnya bukan berakhir baik, terpaksa harus dikonseling, harus banyak kita bicarakan untuk mengembalikan rasa cinta untuk pasangan seperti itu. Dan tapi kenyataannya ujungnya tetap akhirnya terjadi kehancuran perkawinan. Itu kadang-kadang nggak sampai tahunan saudara, berapa tahun ternyata sudah nggak sampai puluhan tahun, maksud saya seperti itu ya. Nah, apa yang terjadi di dalam perlombaan pertandingan waktu kita mulai start, semua orang semangat, tapi di tengahnya itu, nah itu yang terjadi banyak sekali yang namanya penyimpangan-penyimpangan. Ya, nah apa yang terjadi pada waktu tujuan pertama suami itu ingin membahagiakan istri, tapi di tengah jalan dia menyimpang karena dunia memberikan sesuatu yang lebih bagus, lebih menyenangkan, akhirnya dia keluar. Nah, saya mau katakan begitu kita keluar dari perlombaan, dari pertandingan, apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita itu nggak akan kita nikmati. Sebetulnya perlombaan yang kita alami, kok kalian bisa lihat ya, semua orang yang menang dalam pertandingan, ujungnya Tuhan selalu memberikan sesuatu yang namanya hadiah. Nah, di dalam di sini kita bisa lihat, kita berlomba dengan apa? Tekun. Jadi hadiah waktu kamu terus setia, tidak pernah menyerah, selesaikan sampai garis ujung. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah. Ya, itu satu motonya Papi Daniel, never give up, seperti itu. Tuhan selalu menjanjikan gift-nya adalah ketekunan. Nah, bukan hanya ketekunan, pada waktu ketekunan terjadi pada orang itu, karena pada waktu dalam ujian apapun dia tidak menyerah, sebetulnya Tuhan sedang membentuk, merajut karakter-karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Kalian lihat ya, banyak orang yang sudah masuk dalam pertandingan, dia menangkan, karakter orang itu terlihat semakin kuat. Proses apapun ya, Tuhan sebetulnya begini loh. Untuk menjawab doa kita itu gampang sekali, semudah dia berfirman, masalah apapun pasti selesai. Yang susah buat Tuhan adalah merubah karakter kita. Kalau sampai terjadi di dalam kehidupan kita yang namanya pergumulan, terjadi sesuatu masalah dalam hidup kita, itu pasti bermasalah dengan proses di hati kita. Kalau kita nggak ngerti juga, itu membuat akhirnya kita berputar, dan ujungnya akhirnya kita dalam keadaan menjadi lemah. Nah, pada waktu kita memenangkan pertandingan, kita tidak menyerah, ujungnya Tuhan menjanjikan ketekunan, kecuali itu karakter, kesabaran, kesetiaan, kerajinan, integritas itu terbentuk di dalam setiap proses apapun. Saya berdoa dalam kehidupan kita, COVID ini adalah masa-masa kita berlomba. Jangan pernah menyerah. Pada waktu sejak COVID awal terjadi dari tahun kemarin ya, sekitar bulan Maret seperti itu, kami nggak pernah tutup gereja di mana kami melayani. Karena saya cuma mikir begini, Tuhan Allahku nggak mungkin bisa dikalahkan dengan virus sekecil itu. Saya putuskan ya, dalam kehidupan saya sebagai pemimpin gak bisa kasih contoh. Saya gak takut bagaimana dengan anak buah saya. Nah, itu yang terjadi, jemaat kami yang di Tanah Merah itu tetap bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan persekutuan juga AOC juga tetap dibuka, itu kami buka di rumah kami, dan ternyata kita bisa lihat hadirat Tuhan itu memberi kita kekuatan dari minggu ke minggu. Dan puji Tuhan sampai hari ini jemaat kami yang kami layani di Tanah Merah itu adalah pemulung, buruh cuci, supir angkot seperti itu ya, dan juga banyak ya kuli-kuli seperti itu. Sampai hari ini saya nggak pernah dengar ada yang mati kena COVID loh saudara. Nggak ada sampai hari ini, padahal mereka begitu miskinnya, hidup dempet-dempetan. Dan saya sejak terjun ke sana, membagikan sembako, bagikan apa, saya merasa baik-baik saja gitu. Karena saya punya satu prinsip lagi, ini masalah iman dan juga kekristenan yang saya pegang, bahwa dalam hadirat Tuhan penyakit steril. Dalam hadirat Tuhan virus steril, bakteri apapun nggak akan mempan. Nah, saya cuman orang lain saya nggak tahu, tapi saya mau seperti anak kecil. Dan itu yang saya pegang pada dalam waktu pertobatan awal saya waktu datang ke Tuhan itu kena penyakit ya, dalam proses kehidupan nggak mudah. Saya kena syaraf kejepit ya di punggung seperti itu hampir 10 tahun. Tapi waktu saya bertobat, Tuhan bicara sama saya, kamu baca 1 Petrus 2:24, dengan bilur-bilurku kamu sembuh. Sejak saya tumpang tangan di Oktober 97 sampai hari ini sudah tahun 2021, saya nggak pernah ke dokter. Sekalipun saya nggak pernah ke dokter. Saya cuma mikir gini, penyakit itu baik atau buruk? Buruk. Itu di dunia cuma ada 2 pribadi, Tuhan sama setan. Yang jelek-jelek semuanya dari setan. Karena itu saya tidak mau terima, saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Udah titik. Dan dengan kepolosan seperti anak kecil itu saya nikmati covering dari Allah, pelindungan dari Allah, dan firman-firman Tuhan. Marilah berlomba dengan tekun sampai ujung, bahwa apa yang Tuhan firmankan itu pasti kita bisa nikmati. Jangan pernah menyerah. Amin. Nah, di tengah itu dikatakan gini ya, bahwa mari tanggalkan ya semua beban dosa yang begitu merintangi kita.
Ya, kita harus tanggalkan. Nah, dalam kehidupan kita kadang-kadang ya, saat ini adalah masa-masa di mana kita banyak berdiam diri ya. Banyak orang bilang gini, Bu, ini COVID saya nggak tahu kemana-mana, Bu. Saya banyak di rumah, Bu. Apa yang harus saya lakukan? Saya katakan sebagai anak Tuhan, mau di rumah, mau di dapur, mau di gereja, dimanapun tidak ada alasan untuk kamu tidak tahu apa yang harus kamu kerjakan. Saya katakan orang yang sukses adalah orang begitu bangun tidur tahu kerja apa, nggak usah disuruh-suruh. Nah, jadi dalam kehidupan kita yang namanya pelayanan gak selalu di gereja. Begitu kamu buka mata, anakmu nangis minta makan, itu pelayanan kamu. Dapur kotor, bersihin. Ranjang kotor, bersihin. Kalau perlu pergi ke pasar, pergilah. Itu perlombaan yang kita harus jalankan dan juga kita pakai dalam kehidupan kita ya. Nah, jadi dalam kehidupan kita tidak ada kata-kata begitu kita berdiam diri, kita gak bisa apa-apa. Dalam kehidupan kita ya, antara berdiam diri sama berputar-putar, itu berdiam diri berarti kan kita gak maju ya. Itu ada dua pengertian, satu berputar-putar, satu lagi berdiam diri. Yang namanya berputar-putar itu adalah orang yang salahnya diulang lagi, akhirnya gak naik kelas. Nah, tapi kalau orang berdiam diri, dia ambil waktu jeda sebentar, berdiam diri, dia evaluasi. Apa yang perlu diperbaiki, dia koreksi, mungkin ada yang namanya firman-firman Tuhan yang kita salah, kenapa hasilnya sesuatu yang tidak baik. Dan kita mungkin koreksi, kita mungkin juga perlu pertimbangkan ini yang diputuskan atau segala macam. Nah di situ saya katakan di depan kita, berdiam diri itu perlu untuk kita ngerem. Karena kadang-kadang kalau kita waktu naik mobil seperti itu, kalau memang ada tikungan dia terpaksa kamu harus rem sebentar, kamu terusin kamu ketabrak. Amin. Nah jadi saya berharap mau berdiam diri, ada COVID nggak ada COVID, tetap kehidupan kita harus maksimal. Fungsi kita tetap harus maksimal. Amin ya. Nah, jadi saya katakan dalam kehidupan kita yang membuat kita berulang-ulang terus berputar di masalah kita simple kok. Orang yang nggak punya visi, dia nggak tahu mesti jalan kemana. Amin. Orang nggak punya visi, dia nggak ngerti tujuannya kemana. Ibaratnya dia mau berputar pada dari sini Jakarta sampai ke Surabaya. Ya segitu jalannya ya dari sini jarak ke sini dan kita tahu tujuannya. Tapi kok kita nggak tahu kita bisa berputar-putar. Kedua yang membuat kita ulang lagi, salah lagi, ulang lagi adalah waktu kita bertentangan dengan yang Tuhan mau. Simple kalau kita bisa jalankan. Nah tapi kalau memang kita benar-benar berdiam diri karena untuk bisa kayak kita Raja Wali ya, ada masa tertentu di separuh usianya dia harus berdiam diri karena bulu-bulunya udah tambah tebal, kukunya juga udah tumpul, parunya segala macam, dia harus naik ke bukit yang paling tinggi, dia harus berdiam diri dan mulai melepaskan yang tidak baik seperti itu ya. Nah burung Raja Wali yang tidak mau lakukan seperti itu, dia akan menjadi binatang yang sangat lemah dan juga matinya lebih cepat, seperti itu. Nah saya katakan pada waktu, bedanya gimana Bu? Bedanya apa ya, kita berdiam diri sama kita berputar-putar gak terjadi apa-apa. Orang yang berdiam diri karena memang itu waktunya Tuhan suruh kita berdiam diri, kamu bisa lihat pengurapan dalam hidup orang itu terus bekerja. Ada kenyataan yang kita bisa lihat dan kita bisa lihat di dalam perjalanan hidupnya ya. Apapun yang pernah awal kita bertobat atau kita dalam pengikatan Tuhan, pasti banyak sesuatu yang lama-lama tuh dihilangkan. Ya, tapi saya katakan pada waktu kita ikut Tuhan dalam kehidupan saya, kayak saya juga kena utang 3 juta US. Pada waktu selesai proses Tuhan, semua uangnya dikembalikan. Jadi semua yang hilang di masa lalu sesudah kita ngerti hati Tuhan, semuanya akan dikembalikan. Dan kita akan bisa lihat juga latar belakang kita yang masa lalu ya, itu Tuhan bisa pakai untuk sesuatu yang baik untuk pelayanan untuk di masa depan ya. Nah di samping itu juga kita bisa lihat penugasan kita juga jelas, kita apa yang kita harus lakukan dan juga namanya pemeliharaan Tuhan. Kita bisa lihat bahwa saya cuma pegang dalam pelayanan saya, tentara tidak ada yang perang pakai uang sendiri. Kalau Tuhan tugaskan, duitnya cukupi. Dan saya percaya kalau kita memang ditugaskan tepat di Tuhan, Tuhan tidak mungkin berhutang. Amin ya. Nah itu yang saya jalankan dalam kehidupan saya. Jadi pada waktu masa-masa COVID ini kebetulan saya berdiam diri. Nah saya cuma ngomong di dalam keluarga ya, terutama karena saya banyak komunikasinya di kaum wanita. Seperti itu saya ngomong gini, ini masa-masa kan sebetulnya anak-anak kan udah gak sekolah lagi, tapi banyak kan sekolah di rumah ya. Terpaksa di rumah seperti itu ya. Jadi kita online seperti dan sebagai streaming seperti itu ya. Saya katakan ini waktunya kita sebagai orang tua untuk memberikan sesuatu kepada anak kita. Dalam kehidupan kita ya, gak ada kata nganggur kalau kita mau maksimal. Anak gak sekolah berarti itu ada waktunya kita harus mendidik anak kita dan mengajar anak kita. Antara mendidik dan mengajar itu beda saya katakan. Anak yang diajar itu kita dapatkan taruh di sekolah yang bagus, matematik, kimia, nah itu dia dapat dari sekolah. Tapi namanya didikan itu cuma boleh didapat dari orang tua.
integritas, karakter, kejujuran, kesetiaan, kebersihan itu didapat dari orang tua. Nah, masa-masa anak sekarang di rumah, ini waktunya kalian lagi isi, tangki yang memang harus bisa diisi. Buat apa kamu punya anak yang bagus, umpamanya hebat, pinter, tapi kurang jujur. Anak kamu punya ilmu segala macam, tapi kita bisa lihat dia kurang bermoral. Nah, ini masa-masa dalam kehidupan kita sebagai orang tua, kita harus menurunkan warna kita kepada anak-anak kita. Amin, supaya kita bisa menghasilkan suatu anak-anak yang punya kualitas di kemudian hari. Nah, dikatakan dosa yang merintangi ya dalam kehidupan itu juga harus ditanggalkan. Ini masa-masa Covid, kita renungkan dalam kehidupan kita ya. Dan kita juga mesti ingat bahwa Tuhan juga memerintahkan kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Hukum utama dan terutama adalah Tuhan tekankan bahwa kasih akan Tuhan itu harus nomor satu. Hukum utama terutama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap jiwa, segenap akal budi. Dan hukum utama dan juga yang kedua adalah mengasihi sesama. Nah, ini waktunya ya saya katakan untuk bikin tanda salib mengasihi Tuhan harus mengasihi sesama. Coba kita cek bagaimana hubungan dengan suami istri pada saat ini. Bagaimana hubungan antara orang tua dan anak. Bagaimana hubungan mantu dan mertua. Apakah masih ada satu yang bisa diperbaiki? Ini masa-masa yang paling tepat saudara, semua sekarang dalam satu rumah. Ya, nah saya katakan dalam kehidupan kita kasih kepada Tuhan itu tidak boleh kering. Apa yang terjadi? Kita bisa lihat di Matius 24 ya. Di saat kasih itu mengering dalam kehidupan kita, ini yang terjadi ya di Matius 24. Modal kita di dalam mengikuti dengan Tuhan adalah kekuatan adalah kasih. Matius 24 ayat 12, kita belajar mengenai kasih, dikatakan gini ya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Karena masa-masa Covid ini saudara, ini kita bisa lihat banyak pekerjaan yang hilang sehingga mau gak mau suami istri itu satu rumah 24 jam boleh bilang. Kalau dulu masih lu kerja, kamu kerja, aku di rumah gak ketemu. Sekarang ketemu tiap hari dari pagi sampai sore, pagi sampai sore. Semua yang jelek itu akan kebongkar, semua akan kelihatan. Bahkan kalau di China ya apa yang terjadi karena benar-benar kerjaan gak ada, banyak terjadi perceraian saudara. Tapi saya berdoa sebagai anak-anak Tuhan tempat ini, justru masa-masa kita bersama ini adalah waktunya kita menjalin hubungan, memperkuat hubungan antara orang tua dan anak, anak dan orang tua. Mari kita nikmati semuanya. Amin ya. Nah, dikatakan apa yang membuat yang katanya dikatakan yang namanya dosa, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Apa kata arti durhaka? Durhaka ternyata dikatakan gini. Durhaka itu adalah suatu keadaan di mana orang tahu itu kebenaran, sengaja dia ingkari, sengaja diabaikan. Orang yang mengabaikan semua perintah Tuhan, orang yang mengabaikan semua apa yang Tuhan yang janjikan, yang mengenai apa yang Tuhan ajarkan, tanpa sadar waktu dia langgar, terjadi dosa. Karena saya diingatkan ya, banyak orang pikir, oh dosa itu berzina, dosa itu enggak. Sikap kita yang mengabaikan firman Tuhan, tidak percaya kepada firman Tuhan, janji Tuhan pun itu dosa di hadapan Tuhan. Nanti kok kalian bisa lihat level kasih yang tertinggi dari Tuhan bukan harta, bukan apapun. Trust, percaya sama Tuhan. Itu level kasih yang tertinggi buat Tuhan. Tuhan sangat suka kalau kamu mengasihi aku, kamu harus percaya kepadaku. Itu yang Tuhan katakan. Saya diingatkan bagaimana waktu saya ketemu dengan sensei yang ngobatin saya, ya sudah 12 tahun saya gak ketemu. Waktu saya datang ke tempat dia, waktu pagi-pagi saya diingatkan muka dia, dan waktu saya datang ke situ, dari sensei yang gede seperti itu, saya dapati sensei yang kurus, kering, dan juga pakai anduk good morning, meringkuk di belakangnya ada tonggak seperti itu dia. Terus itu benar-benar bukan seorang yang olahragawan lagi ya, karena dia kena kanker paru-paru. Di saat dia meringkuk seperti itu, dia katakan, kamu tahu, kalau aku bisa bunuh diri, aku mau bunuh diri. Dari orang yang kuat yang gak pernah nangis, tapi waktu saya lihat dia dalam keadaan sakit seperti itu, dia meneteskan air mata, dia orang Buddha, bukan orang Kristen. Dia tatap saya ingat pada saat itu dia ngomong begini, kamu kan sudah jadi orang Kristen, kamu kan hamba Tuhan, sebutin dosa saya apa? Kenapa kok? Kenapa hidup saya seperti ini? Saya gak pernah berzina, saya gak pernah mencuri kayak gitu, memang dia setosan saya yang sangat baik. 30 tahun saya kena kanker di kepala, saya kena kanker di pinggul. Dan benar-benar membuat dalam kehidupan dia susah, dan sekarang kena paru-paru saya. Dia tanya, dosa saya apa? Saya katakan, kok saya bukan Tuhan. Saya mana tahu dosa engkau apa.
Nah waktu saya menyadari bahwa saya nggak tuding dia, lu karena lu Buddha makanya kamu tuh berhala jadi dosa. Saya nggak mau menghakimi orang seperti itu saudara. Tapi waktu saya merendahkan diri bilang saya nggak tahu kok Tuhan ngomong saya seperti ini dikatakan. Ratih, katakan orang yang berdosa adalah orang yang melanggar perintah Tuhan. Kok orang yang dosa adalah orang yang melanggar kitab sucinya, setuju nggak kok? Nah engkau kan agama Buddha, saya Kristen. Saya nggak bisa baca bukunya engkau, saya baca buku saya ya. Nah, memang sejak saya bertobat itu, engkau itu bilang, kamu jangan coba-coba datang ke saya. Saya tahu orang Kristen paling gila nginjilin. Jangan coba-coba ubah saya dari Buddha ke Kristen. Saya tidak mau seperti itu. Saya waktu itu senyum aja dan saya 12 tahun gak pernah datang karena saya dalam proses ya di pembentukan Tuhan. Dan saya buka 10 perintah Allah. Saya sodorkan. Ke-1, kedua, ketiga, bagus sekali dia dengan dewanya tuh luar biasa, dia sangat hormati. Terus sampai hormati orang tua, oh dia sangat tidak mencuri, enggak pernah mencuri. Sampai ke-7 Tuhan putar perkataan saya, kok orang yang tidak ngampunin itu dosa di hadapan Tuhan. Saat waktu saya ngomong itu dia mendadak nangis seperti itu, dia langsung seperti orang kayak baru bangun tidur, dia langsung ngomong sambil teriak, itu dosa saya. Kalau hari ini saya kena penyakit seperti ini, saya layak. Saya orang yang berdosa. Hanya dengan satu firman bisa membuka hati orang bahwa dia berdosa itu. Kalau bukan Roh Kudus tidak ada satupun yang bisa menjamah. Dan satu saya katakan, kok mau terima Tuhan Yesus enggak? Dia menangis. Dia katakan gini, saya tahu kamu 12 tahun yang lalu. Kamu kena utang 3 juta US. Tuhan mau bela kamu dalam 3 bulan utangmu beres. Kamu kena penyakit stroke, penyakit saraf kejepit 10 tahun. Dan itu udah gak ada obatnya. Tapi sejak kamu terima Tuhan Yesus 12 tahun kamu gak pernah kesini. Dan kamu sembuh total seperti ini. Kalau Tuhan lu gak hidup, gak mungkin. Ketiga, dikatakan suamimu yang bermasalah. Bisa jadi hamba Tuhan, kalau bukan Tuhan gak mungkin. Hari ini saya terima Tuhan Yesus. Amin. Nah, jadi saya katakan namanya dosa. Dosa yang namanya dosa itu adalah waktu kita mengabaikan perintah Tuhan. Mencuekkan Tuhan, melanggar dengan sadar sengaja, udah tahu disuruh itu nggak mau, ngampuni nggak mau, lepaskan nggak mau, jangan ini nggak mau, dia benar-benar langgar. Nah akibatnya dikata orang yang seperti itu yang mengabaikan cuek hukumannya apa? Ini disebut namanya orang durhaka. Makanya pada kondisi itu akibat yang orang durhaka di mana dia melanggar tuh firman Tuhan, ujungnya kita bisa lihat hatinya dikatakan dia apa yang terjadi, dia maka kasihnya ke banyak orang itu menjadi dingin. Nah kok kita bisa lihat menjadi dingin, lemah, dan lama-lama kok kita bisa lihat banyak kan mundur saudara. Itu efek yang namanya kasih kok kita bisa lihat di mana dalam kehidupan kita pada waktu kedurhakaan terjadi, maka kasih itu akan makin melemah, makin kecil, makin mundur. Kalau tidak ada kedurhakaan, kasih kita harusnya terbalik, makin kuat ya, dan juga makin besar dan gak akan mundur. Nah hari ini saya tanya dalam kehidupan kita, kondisi kita pada saat ini bagaimana? Kalau kita nggak punya kasih saudara ya, nggak mungkin kita bisa bertahan dalam ujian apapun. Maka dikatakan bahwa kita harus masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Maka tinggalkan semua beban dosa apapun. Pada waktu kita melanggar, ujungnya kok kalian bisa lihat, kasih kita nggak ada, kita nggak akan bisa lakukan. Karena syarat untuk bisa melakukan, Tuhan punya perintah. Yohanes 14:15, kalau kau mengasihi aku, kamu bisa melakukan firmanku. Amin. Saya juga mau ingatkan lagi, karena di masa-masa COVID ini, akan kelihatan yang selama ini kamu sembah, yang selama ini kamu andalkan, Tuhan apa dunia. Kalau memang Tuhan andalanmu, nggak ada masalah dengan ekonomi. Karena Tuhan tuh nggak pernah miskin. Amin. Amin. Nah hari ini kalau sampai kita terjadi, ada apa? Terjadi masalah di keuangan kita. Saya mengatakan semua dosa apapun kaitannya pasti ke ekonomi. Saya mau ingatkan lagi. Pelanggaran dosa apapun, 1 kena keuangan, 2 kesehatan, 3 keluarga. Nah kalau dalam kehidupan kita ya, di dalam perlombaan saat ini, kita coba cek apakah kita masih di dalam trek lomba yang benar, apakah kita sudah keluar. Akibatnya hadiah yang namanya karakter Kristus gak pernah bisa kita terima di dalam proses apapun. Nah saya katakan dalam kehidupan kita, dikatakan kalau kita mau berlomba, ya kita harus latihan. Harus kita latih untuk menjadi apa? Supaya kita menang, supaya kita sukses, selalu kita dapat sesuatu yang baik. Nah, jadi dalam kehidupan kita, kesuksesan ya, semua orang pasti mau sukses. Perlombaan apapun kok kita mau bertanding, mau perang, tujuannya kita juga pengennya maunya menang.
ya. Nah cuman masalahnya begini ya, banyak orang nggak tahu arti namanya kesuksesan. Jangan sampai begini ya, orang sukses bilang begini, oh kalau namanya aku sukses berarti aku tuh berkelimpahan, duit banyak, seperti itu ya. Dan juga boleh bilang aku selalu yang namanya sukses tuh aku selalu bisa lebih dari yang lain, seperti itu. Ada orang yang ngomong seperti itu. Nah, sedangkan dalam kehidupan kita sukses standar kerajaan surga itu sama kita tuh beda. Kalau kita merasa kalau kita nomor 1 itu sukses. Kalau kita merasa kita kaya kita sukses. Sedangkan standar kerajaan surga nggak seperti itu saudara. Kesuksesan dari standar surga justru terbalik. Siapakah orang yang terbesar? Sukses itu besar ya. Orang yang terbesar adalah harus menjadi orang yang terkecil. Amin. Dan juga dikatakan orang yang terbesar adalah orang yang terdahulu ya. Dan juga dia juga kita bisa lihat orang yang terdahulu yang berarti kerjanya harus lebih lagi. Orang yang sukses adalah orang yang terus bekerja mendahului ibaratnya double portion ya. Kalau umpamanya orang-orang cuma bisa ada 1 kilo, kita harus 2 kilo baru kita bisa menang dibanding orang-orang lain seperti itu. Nah, hari ini saya mau katakan dalam kehidupan kita, hati-hati dengan kata sukses. Hati-hati dengan kata yang namanya ketenaran segala macam yang kita capai seperti itu, karena begini saudara ya. Pada waktu kita mau masuk dalam perlombaan kita tuh beda-beda. Kalau kalian lihat perlombaan dalam kehidupan saya adalah pertandingan di dalam hubungan keluarga, pertandingan di dalam keuangan, pertandingan dalam sakit penyakit. Ya, nah nanti kalau kalian lihat senjata saya adalah kalau kalian bisa lihat adalah turun melayani, bekerja, jualan kaset dan sebagainya. Ya, saya mau katakan dalam kehidupan kita, dalam pertandingan, ya Tuhan akan pakai dalam setiap kalian dan saya pribadi kalian masing-masing. Maksud saya begini ya, masa-masa perlombaan ini kenali diri kamu, apa yang menjadi keunggulan kamu. Yang namanya kita menjadi besar, ya standar kebesaran itu, greatness itu, semua orang Tuhan kasih yang namanya takaran kebesaran itu masing-masing orang tuh beda-beda. Jadi ada orang yang besar begini ya, begitu dia pegang mic, ya dia akan luar biasa. Mic itu bisa jadi senjata kayak ini, saya pegang mic ini bisa saya pakai untuk mengajar, untuk khotbah, untuk segala macam menyampaikan namanya motivasi, pendidikan. Tapi di tangan orang-orang belum tentu ini bisa berguna. Jadi kamu harus berdiri dengan apa yang menjadi Tuhan kasih dalam kehidupan kamu, keunggulan kamu. Kayak umpamanya saya punya mbak tukang masak, sodet itu adalah senjatanya dia. Kalau dikasih mikrofon kagak ada gunanya, tapi dikasih sodet makanan apapun pasti enak. Ngerti maksudnya? Nah hari ini saya mau katakan standar kebesaran itu jangan sampai begini saudara ya. Banyak orang, umpamanya contoh kayak Petrus ya, bukan dia ngomong gini, guru, siapa yang menjadi terbesar? Tuhan bilang, kamu tuh ngomong apa? Lagi ternyata mereka lagi gosip di antara kita siapa yang paling besar. Seperti itu. Nah, jadi standar kebesaran buat Petrus, dia pikir gini, kalau dia Yesus di depan, berarti Yesus nomor 1. Dia menjadi orang yang namanya, orang yang terbesar di antara semuanya. Saya katakan begini ya, kalau dia pakai standar seperti itu, bagaimana kalau umpamanya di belakang? Apakah orang yang di belakang itu tidak menang? Nah kalau Yesus di depan, bagaimana kalau Yesus di belakang? Apakah kalau Yesus ada di barisan belakang dikatakan Yesus kalah? Standar kebesaran seseorang itu masing-masing tuh beda saudara. Jadi jangan sampai juga ya dikatakan begini ya. Standar dunia jangan bilang, oh kamu ini kalau namanya sukses, kalau kamu nyanyi, kamu khotbah banyak yang tepuk tangan. Kalau gak ada yang tepuk tangan berarti kamu gak sukses. Saya katakan gini ya. Jangan sampai dunia mengatakan kamu besar kalau kamu lakukan seperti ini. Masalah gini, kalau kamu bilang, oh kalau aku ditepuk tangan ya, berarti sukses. Kalau orang altarko saya doain orang jumpalitan semua, berarti saya sukses. Saya katakan gini ya, bagaimana suatu hari kalau tepuk tangan itu hilang? Apakah kita bukan orang yang besar? Jangan bergantung dari yang namanya apa yang kata dunia. Kamu sukses, kamu harus berdiri. Bagaimana kok kadang-kadang idola itu kadang-kadang berputar saudara. Dulunya kita favorit, sekarang kita nggak favorit. Apakah kita nggak bisa jadi orang yang besar? Ngerti maksudnya begini ya. Kalau umpamanya dalam kehidupan kita, kebesaran itu jangan sampai dunia yang tentukan ukuran kebesaran kita. Biar Tuhan yang ukur, bukannya dunia. Dunia tidak bisa mengukur kamu besar, kamu harus seperti ini. Menurut saya, siapakah orang yang besar? Siapakah orang yang sukses?
Orang yang sukses, orang besar adalah orang yang punya keunggulan, dia punya talenta di Tuhan, dan dia pakai untuk melayani Tuhan sebanyak mungkin. Itu orang yang sukses. Kita punya talenta, tapi kalau kita nggak pakai untuk kemuliaan Tuhan, buat apa? Nah, jadi dalam kehidupan kita jangan biarkan takaran kebesaran kita dunia yang tentukan, enggak. Dalam kehidupan kita harus sadar. Kita ya seperti ini, jangan nggak bisa berpikir kayak anak saya ngomong gini, nggak bisa bilang gini, monyet, kamu tuh bagus kalau kamu tinggi kayak jerapah, sampai tua pun gak akan tinggi, saudara. Betul? Monyet ya monyet, segitu dengan segala keluguannya, dia punya kebesaran sendiri, dia punya keunikan. Nah juga jangan sampai kita mau dibandingin, kamu kok gak seperti kakak kamu, kamu kok seperti adik kamu, adik-adik kakak-kakak beda, itu juga sama juga. Mama bilang suruh saya jadi monyet yang kepalanya tinggi kayak jerapah. Halo? Jadi kita mesti ngerti dan kita ukuran seseorang kebesaran itu Tuhan sudah taruh masing-masing. Kesuksesan itu Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Nah dalam kehidupan kita ya, jangan pakai standar orang lain untuk kita pakai untuk menunjukkan kebesaran kita, itu bukan gambar kita. Nah kalau dalam kehidupan saya, pelayanan saya itu benar-benar kuat di mana? Pelayanan orang-orang miskin. Pelayanan di penjara-penjara. Itu benar-benar saya, walaupun di penjara boleh bilang kan jemaatnya biasa-biasa, tapi buat saya itu panggilan saya yang tertinggi. Dan saya gak pernah merasa bagaimana gitu ya. Buat saya bahagia sekali di tengah yang namanya komunitas yang memang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan saya. Amin. Nah seperti orang yang penari, ya kalian punya panggilan jadi penari. Saya suruh nari, bingung, saya gak bisa. Baju penari buat kalian menjadi indah, buat saya bingung. Amin. Mic ini buat saya bisa pakai, saya kasih sama kamu gak bisa pakai. Jadi masing-masing orang tuh punya masing-masing senjatanya, masing-masing orang punya warna sendiri. Nah, untuk orang yang besar itu begini saudara, dia harus mau dibimbing ciri-ciri. Kalau orang tuh yang namanya, oh aku memang orang yang besar ya, kebesaran yang dari Tuhan. Tuhan kan kasih standar tuh besar sekali. Kita mungkin bilang gini, oh aku orang yang besar. Saya mau katakan orang yang besar, yang benar-benar besar saudara, grade-nya benar-benar kualitasnya memang meng-grade. Dia pasti punya ciri khas. Dia orang itu pasti mau dibimbing. Dia gak akan liar hidupnya. Dia mudah dikasih tahu, mudah dinasihatkan. Itu orang yang sampai hari ini kok kalian lihat dalam hidupmu tidak pernah ada mentor. Tidak punya ada pemimpin, kamu hidup semau-maunya. Seperti itu kamu lihat, kamu gak, ya bisa sukses tapi gak bisa jadi orang yang besar. Karena orang yang besar itu pasti orang yang selalu di bawah covering. Orang itu tahu merendahkan diri. Contohnya begini ya. Kalau kita tahu miliarder seperti itu, dia pasti punya konsultan keuangan. Betul nggak? Saya tanya, konsultan keuangan sama miliarder uangnya gede, banyakan mana? Miliarder. Tapi kok mau nunduk sama orang konsultan yang kayaknya nggak seperti dia? Karena konsultan punya advice bagaimana mengelola yang baik. Pemain bola, anak saya ngajarkan gini, pemain bola yang jago segala macam seperti itu, kayak Michael Jordan yang hebat-hebat seperti itu, dia tuh hebat, tapi dia tunduk sama, mau dibimbing sama pelatihnya. Pertanyaan saya, pelatih itu kalau lempar bola belum tentu masuk loh. Tapi kok kita pemain mau tunduk, nah itu seorang yang besar, dia akan punya hati yang mau merendah. Dia mau dibimbing. Nah ini kalau nggak ada dalam kehidupan kita itu bahaya saudara. Orang yang tidak mau dibimbing, orang itu akan menjadi sombong secara kerohanian. Ini akan membuat juga kasih akan mendingin. Karena masalah yang terjadi begini ya saudara ya. Kalau saya bilang katakan Tuhan besar, Tuhan baik, Tuhan dahsyat, semua orang, iya haleluya. Tuhan itu Allah yang kudus, dia gak suka namanya kenajisan, haleluya. Tapi saya tunjuk, lu najis, pasti dia marah saudara. Jadi kalau firman begitu dipersonalize ya, pribadi, orang jarang gak mau. Kalau untuk omong mau, tapi begitu dituding untuk dirinya, kebanyakan satu, kalau gak dia nolak, kedua dia balik diri, dia gak mau. Kalian pernah begini ya, karena dalam hidup saya sejak saya bertobat selalu ada covering di atas saya. Karena saya tipe orang yang mau dibimbing. Walaupun pribadi saya orang pemimpin keras, tapi apalagi kalau Tuhan yang ngomong, langsung tak ngerti, langsung jalanin. Saya ini boleh bilang cukup aktif di pelayanan, sudah ikut hamba Tuhan seperti itu ya, sebagai dimanapun ditaruh pasti saya jadi asisten deh. Kenapa? Saya itu termasuk orang rajin, excellent spirit, ditaruh dimanapun pasti dalam waktu sekian lama saya bisa tanding dan saya menjadi orang yang terbaik. Karena dalam hidup saya, apapun saya harus dapat terbaik. Kerja-kerja harus yang baik. Tulus, tidak boleh hitung-hitungan, beri yang terbaik. Nah itu menjadi moto saya. Nah itu saya di dalam pelayanan di mana-mana pasti ditaruh di tempat yang posisi cukup lumayan, penting ya.
Di tengah lagi ibadah begini, haleluya, nyanyi ya kayak Dennis tadi, bagus sekali hadirnya Tuhan. Dia turun keluar, mendadak di tengah, dia lagi doain, dia tuding saya, berzina kamu, depan umum loh. Langsung orang-orang yang saya bawa kan cukup banyak, langsung nengok ke saya. Ibu Rati katanya gak pernah berzina, itu berzina. Saya bilang, enggak seperti itu. Tapi Tuhan tadi ibunya bilang kamu berzina. Terus saya ngomong gini, secara hati saudara, nih ya, firman kalau secara pribadi itu benar-benar bikin kita shock saudara. Dan rasanya langsung zek. Aku gak seperti itu, pertama langsung seperti itu. Dan saya ngomong, kok saya dibilang berzina ya? Nah tapi kembali begini. Saya bilang terus hati saya masih ngomel. Nih ibu ya, negur kira-kira kayak saya tiap hari ke rumah dia. Percis kayak Naaman ya, disuruh masuk ke air. Apa di tempatku gak ada sungai yang bersih, dicelupin di sini. Nah itu kayak begitu. Nah saat itu juga ngomong, masa gak bisa negur di rumah sih? Depan umum, mending kalau bener nuduh sembarangan lagi. Saya ngocel seperti itu. Tapi kemudian ada satu hari ngomong gini lagi. Kalau hamba Tuhan itu lagi berdiri di mimbar, biar dulu ibu-ibu, dia nuding itu urapan Tuhan, hormatin. Lalu saya ngomong, iya, dia pasti benar, cuman saya nggak ngerti saat ini. Nah, begitu pulang semua banyak yang nanya, ibu benar ya berzina? Ibu berzina karena kesaksian di mana-mana, dia tahu saya itu wanita kudus akhir zaman saudara. Karena memang dalam hidup saya nggak mau yang kayak begitu-begitu. Jadi saya bilang, apalagi awal pertobatan, saya benar-benar nggak ngerti kenapa saya dibilang berzina. Nah pulangnya dari seperti itu bergumul tuh satu malam. Secara hati saya marah, satu hati lagi ada bicara kedua dan gembala saya sampai nelponin jam 12 malam. Dia ngomong nih, Bu Rati, kamu benar berzina? Enggak lah Pak. Besok tuh hamba Tuhan tuh saya marahin. Dia berani-berani ya, nengking dosa orang yang gak benar. Kamu tuh bendaharanya saya, kamu wakil saya, malu-maluin gereja saya. Pak tunggu ya. Kalau soal kayak begini, Bapak gak boleh ikut campur. Ini urusan saya dengan Tuhan, jangan ikut campur. Nah, pada waktu saya mau dibimbing seperti itu hari ketiga baru saya ngerti ternyata saya itu benar berzina. Betul saya punya perzina di mana? Di pikiran saudara. Kalau setiap dulu nih ketemu nih ya dalam kehidupan saya bisnismen yang kaya seperti itu ya. Saya langsung ngomong nih coba suami gue seperti itu. Kalau saya dulu berantem sama suami, begitu saya sebel yang saya ingat bekas pacar saya. Saya gak sadar, menurut saya gak dosa itu umum. Tapi hari itu waktu Tuhan mengatakan saya punya namanya akar perzinahan. Di situ saya menangis. Dan saat itu Tuhan bereskan seperti itu, saya bersyukur. Jadi saya katakan dalam hidup kita, kalau itu saya tetap pegang, kehidupan saya akan dalam kondisi orang yang mengabaikan, mencuekkan apa yang Tuhan perintahkan. Saya akan masuk dalam kedurhakaan. Itu hari ini saya tanya dalam kondisi kita, bagaimana sikap hatimu? Cintamu masih kuat enggak? Apa sudah makin mengecil, melemah, atau kadang-kadang sudah mundur? Cinta kita tuh mesti dari awal sampai akhir mesti dijaga. Kamu masuk dalam perlombaan, itu dikatakan tanggalkan semua beban dosa. Stamina dijaga terus. Cinta itu harus dirawat terus. Jangan sampai kendor. Kedurhakaan akan membuat cinta menjadi dingin. Dingin itu melemah, mengecil dan mundur seperti itu. Nah dalam kehidupan kita jangan biarkan itu terjadi. Kita harus jaga benar-benar kalau itu tahu dosa, tinggalkan semua. Jangan mau seperti itu. Nah, jadi saya katakan dalam kehidupan sampai hari ini pun dalam kehidupan saya ya, begitu Tuhan bicara langsung saya tak ngerti dan saya jalankan. Maka dalam kehidupan ya, kalau umpamanya kita nggak nambahkan ilmu pengetahuan ya, kita buka di Filipi 1 ayat 9, saya diingetin di sini. Untuk membuat cinta dalam kehidupan kita terus berkobar-kobar. Filipi 1 ayat 9 dikatakan begini ya. Dan inilah doaku, semoga kasihmu, kalau di bahasa Inggrisnya bukan semoga tapi that ya. Tapi ya inilah doaku bahwa kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Akibat dari pengetahuan dan juga pengertian yang benar dalam hidup kita, kita pada waktu menangkap firman Tuhan itu lebih akurat saudara. Itu makanya pengetahuan itu kalian harus kejar. Belajar terus, jangan pernah stop. Nah kita kalau di sekolah ya, anak kita SD bilang, "Ma, ini SD udah kelas 6 udah selesai ya. Saya gak mau sekolah lagi." Oh gak bisa, SMP stop, gak bisa masih SMA. Bahkan kalau perlu harus kuliah. Nah untuk anak kita aja kita taruh jenjang tuh, kamu terus naik lagi. Kenapa dalam hidup kita gak latih diri kita seperti itu. Nah kebanyakan orang begitu sudah menikah ya, begitu udah besar menikah atau lagi pelayanan, gak mau baca firman lagi. Gak mau belajar lagi, stuck. Kita nggak mau belajar lagi. Pada pengetahuan itu harus dikembangkan ayat 10 supaya apa? Sehingga kamu dapat
memilih apa yang baik supaya kamu suci dan bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Pengertian itu harus benar, yang kita harus terus pelajarin, kita harus dapatkan. Karena pengertian yang akurat itu akan membuat kita bisa ngerti bagaimana untuk kita bisa melayani lebih jauh lagi. Amin ya. Nah, jadi saya tekan lagi kenapa kasih itu kita harus benar-benar kita harus jaga. Di dalam kehidupan kita, untuk supaya kasih itu tetap membesar, kasih itu tidak lemah, tinggalkan kehidupan yang durhaka. Jadi ibaratnya cobalah bermain untuk tidak hidup dalam durhaka. Ada firman Tuhan tunduk, ada firman Tuhan jangan abaikan, ada firman Tuhan jangan sengaja dilanggar. Nah, dalam kehidupan kita pada waktu kasih kita membesar, menjadi makin kuat, apa yang terjadi? Kita akan punya gaya, lihat ya, orang yang punya kasih lebih yang besar seperti itu, dia akan punya ciri khas, saudara. Orang itu ya akan lebih mudah menerima siapapun, dia gak akan gampang nolak siapapun. Bisa mudah, jadi agape itu kasih yang tanpa syarat. Jadi dalam kehidupan, apalagi kalau ini bisa diterapkan dalam suami istri, ini sangat bagus, saudara. Kalau kita nggak kasih syarat ke istri, nggak kasih syarat ke suami, itu pemulihan lebih gampang. Tapi kan banyak suami ngomong ini, kalau kamu nggak memenuhi syarat seperti ini, aku nggak mau mengasihi kamu dan aku nggak bisa ngampunin kamu. Itu syarat. Nah, sedangkan kalau kasih kita melimpah, kita akan mudah menerima orang pun nggak milih-milih. Termasuk juga kita akan bisa menerima anak kita apa adanya. Kita bisa menerima orang apapun tanpa menghakimi. Nah, ciri khas orang yang kedua yang benar-benar kasihnya benar-benar dijaga, tidak durhaka, tidak abaikan, dan dia juga maintain dalam perlombaan, tidak keluar dari jalur perlombaan. Jadi jangan gampang yang menyimpang dari apa semua yang Tuhan sudah tentukan. Karena setiap perlombaan yang kita jalani dengan tekun seperti itu, hadiahnya kita akan memiliki karakter Kristus lebih banyak lagi. Nah, ciri khas yang kedua, orang itu ciri khasnya apa? Suka menjamu. Dia akan menjamu dengan yang terbaik. Selalu beri yang terbaik, dia hidup dia selalu keluar yang terbaik. Dia ingin menjamu sampai ibaratnya tuh yang dijamu sampai merasa aku dijamu banget gitu loh. Kenapa? Karena kita melayani dia dengan baik. Kalau kita nggak langgar yang namanya firman Tuhan, kita nggak langgar ya, kita cuekin firman Tuhan, kasih kita nggak mungkin mendingin, saudara. Kita akan terus ditambahkan lagi. Dan ciri khas yang utama lagi tadi saya ngobrol juga, dikatakan kita nggak akan hitung-hitungan dengan hal apapun dengan Tuhan, apalagi yang Tuhan punya. Kita nggak akan nuntut siapapun, kita juga nggak akan minta. Bebannya dalam kehidupan kita, kalau kasih kita kurang, ciri khasnya kalau kita bisa lihat ya, ada jenis orang yang taunya datang nuntut minta, nggak mau memberi. Itu jelas kedudukan orang itu sangat miskin. Miskin apa? Miskin kasih. Sehingga dia harus minta. Tapi kalau orang berkelimpahan dia selalu memberi. Ciri khasnya dia tidak akan takut dengan hal apapun. Keinginannya selalu menolong, memberi. Bahkan level yang ketiga dikatakan dia punya hati yang selalu charity. Charity itu selalu mau berbuat amal. Apapun dia akan mau lakukan, yang namanya kekuatan amal dia akan lakukan. Bahkan dalam hubungan suami istri juga kita bisa lihat kadang-kadang ya, kita problem di suami istri kan tahu sendiri, saudara ya, sulit untuk bisa dalam menghadapi pasangan atau dengan mertua, dengan orang tua. Tapi kalau hati kita melimpah, kita tuh kan royal, menghamburkan, mengampuni, tidak menghakimi, selalu memberi yang terbaik. Kita nggak akan nuntut, selalu menjamu. Dan saya percaya orang yang dijamu dengan yang baik dari kita, pertanyaan saya, apakah istri sudah menjamu suaminya dengan baik? Apakah orang tua sudah menjamu anaknya dengan baik? Apakah anak sudah menjamu orang tua dengan baik? Nah, kalau kasih dari masing-masing fungsi itu posisi orang itu melimpah, keluarga itu akan penuh dengan namanya damai sejahtera. Keluarga itu akan penuh dengan blessing, dan kalian tahu, begitu kita jamu ada hati yang senang. Orang suka sekali dijamu, saudara. Nah, dalam kehidupan kita, dan terutama kedua, orang yang dijamu dengan yang the best dari kita beri yang terbaik sampai dia tahu dia itu orang istimewa. Nah, kalau suami kita bisa jamu seperti ini, dia gak akan dekat dengan orang lain, saudara. Amin. Sampai dia merasa, karena orang yang dijamu biasanya kita jamu ya, kita benar dia orang tuh senang sama kita, dia akan dekat sama kita, saudara. Termasuk juga jemaat, termasuk siapapun. Jadi dalam kehidupan kita ya, kasih ini tidak bisa cuman ke Tuhan aja ya. Yang Tuhan mau adalah tanda salib ke atas dan ke orang-orang. Maka kalau kita lihat di Lukas dikatakan bahwa Yesus bertambah besar, dia bertambah besar dan juga bertambah dikasihi oleh Tuhan dan juga oleh manusia. Jadi Tuhan sendiri bikin keseimbangan. Nah, sama hari ini juga dalam kehidupan kita. Kalau benar kamu mengasihi Tuhan, hubunganmu dengan sesama mestinya tidak ada masalah. Dengan anak, dengan orang tua, dengan suami, dengan kakak, dengan adik, mesti tidak ada masalah.
Ya, nah jadi dalam kehidupan kita, mari dalam kehidupan kita untuk kita selalu berjalan, berjuanglah untuk dalam kehidupan kita untuk supaya kita bisa menjaga kasih itu, supaya kita tidak mengabaikan firman Tuhan, kita terus mau diajar oleh Tuhan, kita mau dibenarkan Tuhan kasih kita suatu penerangan kita terima dan kita dengan akurat kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita, itu akan membuat dalam kehidupan kita maka hidup kita akan menjadi berkat dimanapun. Amin ya. Saya berdoa dalam kehidupan kita karena di dalam perlombaan yang kita jalankan saudara itu memang gak mudah. Tapi saya mau tutup seperti ini ya. Di dalam kehidupan kita ya, greatness yang Tuhan sudah kasih itu ukuran keunggulan. Itu masing-masing orang tuh beda ya. Saya cuma mau tekankan begini. Kadang-kadang ya, tapi tadi saya bilang imbangi ya dengan namanya jangan abaikan firman Tuhan, kita jaga hati supaya jangan mendingin, supaya waktu dalam perlombaan kita bisa terus ya menjaga stamina kita seperti itu. Nah, kalau kasih kita melimpah, itu banyak sekali yang kita bisa dapatkan positif. Saya tutup begini, cara pengertian begini ya. Kadang-kadang kita menghadapi dalam kehidupan keluarga ya, dengan suami, dengan istri seperti itu ya. Kadang-kadang kita harus hadapi di mana suami kita tuh banyak melukai kita atau udah mati rasa lah. Cuek banget dan kita udah lakukan apapun tidak terjadi apa-apa. Pertanyaan saya begini ya. Dalam kondisi seperti itu, kalau kasih kita melimpah ya, fungsi kita nggak boleh stop. Saya katakan gini, orang yang kasihnya melimpah, yang penuh, yang besar ya, benar-benar berkorban, dia akan membuat fungsi dalam hidup dia nggak pernah mati. Saya ajarkan jangan pernah mati. Maksudnya begini ya. Kadang-kadang kita punya anak sudah besar. Ya, sudah besar, sekolah, kayak anak saya sekolah di luar negeri semua seperti itu. Jangan sampai karena anak itu sudah besar, fungsi kita sebagai ibu mati. Cinta akan mencari jalan. Biarpun mereka ada di luar, tetap cinta ini akan terus kita fungsikan. Sebagai ibu, kita tetap harus tanamkan nilai-nilai positif, pengajaran-pengajaran, kasih Tuhan kepada mereka. Jangan sampai kekayaan anak membuat kita bungkam tidak bisa ngomong. Maka dalam kehidupan kita, mari kita cek dalam kehidupan kita, apa perlombaan kita masih tetap di jalurnya Tuhan, apa kita sudah menyimpang sehingga kita gak dapatkan apa-apa. Dan pertanyaan lagi ya, pada waktu kita menghadapi suami bermasalah ya, fungsi kita gak boleh stop. Pertanyaan saya begini ya, layani dengan baik, sebagai wanita tunjukkan keunggulan kamu. Maka saya katakan orang yang sukses adalah orang yang bisa mempersembahkan apapun yang Tuhan kasih dalam hidup dia untuk melayani. Itu orang unggul. Semakin banyak itu adalah orang yang sukses. Seperti itu ya. Nah pada waktu ngadepin suami, jangan sampai karena suami ternyata pergi dengan perempuan lain, kamu udah gak mau berfungsi lagi. Ibaratnya wanita gak rajin, wanita gak baik hati, wanita gak sabar, wanita yang cuek, wanita yang dingin. Jangan sampai kelakuan orang itu membuat kehidupan kita dengan Tuhan tuh hancur. Biarpun dia gak sama kita, apakah kamu gak mau jadi wanita yang seperti Amsal 31? Bekerja di ladangnya, lentaranya tidak pernah padam, dia bekerja siang dan malam mendatangkan keuntungan. Apakah karena suami kamu ada di samping kamu baru kamu menjadi seperti itu, kalau dia tidak ada kamu stop? Nah kalau kita masing-masing tahu berlomba di fungsi kita masing-masing, kamu gak akan takut pada waktu terjadi di dalam namanya proses seperti itu. Sama juga begini, anak ya, saya nasihatkan juga, pada waktu kamu lihat orang tuamu gak bisa jadi teladan, apakah kamu gak mau maksimalkan fungsimu sebagai manusia, sebagaimana selayaknya disebut manusia di hadapan Tuhan? Kenapa kamu gak lakukan untuk Tuhan? Orang tua mau bagaimana bekali dirimu sebagai pribadi apa? Pribadi yang rajin, excellent spirit, punya integritas, punya karakter yang baik, punya karakter Kristus, punya kesabaran, punya namanya kejujuran, punya namanya hikmat, punya kepandaian, kerahkan terus dalam hidup kita. Nanti pada waktu kamu bisa seperti itu, nanti pandangan kamu akan lebih gampang karena kamu dewasa. Saya ada satu nasihat ya pada anak muda, ini yang banyak terjadi. Suatu hari saya diundang ya untuk nasihatkan anaknya yang sudah sekian lama karena dilarang dalam pacaran masih sekolah saudara, tapi namanya anak zaman sekarang kan kayak begitu, kayaknya cintanya serius sampai kadang-kadang dilarang sampai nggak mau makan, sampai kena sakit mas, sampai masuk rumah sakit seperti itu. Nah, saya waktu itu disuruh bilang tolong nasihatin anak saya,
bukan saya nggak kasih, tapi ini masih kecil banget gitu loh. Anak pinter bener, nih anak pinter bener dan orang yang cukup berduit seperti itu. Akhirnya saya datang, orangnya nggak ada, sengaja saya datang situ, saya ngomong pribadi sama ini anak. Saya ngomong gini, kalau boleh saya ngomong ya pribadi sama kamu, cara berpikir, saya bilang gini. Saat ini bukannya orang tua kamu nggak kasih kamu pacaran, tapi karena usia sangat muda ya. Dan yang pertama lagi problemmu adalah perbedaan ekonomi yang sangat beda sekali. Pasti orang tua manapun khawatir. Saya ngomong sama kamu ya. Dalam kehidupan, kalau kamu benar-benar mau mencapai, tetap mau sama dia ya. Kalau masalah ekonomi, no problem. Kamu sekolah yang pinter, rajin, excellent spirit, tundukkan dunia, kamu kaya, no problem kawin dengan orang miskin. Nah, kalau kamu mau tetap pertahankan, mari jangan sampai kamu sekarang gak mau sekolah. Kalau kamu gak sekolah, kamu gak mau apa-apa segala macam, impianmu buyar. Nah saat ini karena tahu masalah ekonomi, bekali dirimu nih, orang tuamu nih kaya nih, sekolah setinggi-tingginya tuh. Biar kamu gampang cari uang. Kalau udah gampang gak cuma kawin sama siapapun boleh. Cuman gue gak tahu itu jodoh apa bukan. Amin. Tapi buat apa gitu loh. Nah kenapa? Kadang-kadang dalam kehidupan kita untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin bukan jatah kita tapi kamu tetap mau. Ya kamu harus tutupi semua kekurangan dia. Itu yang saya mau katakan, kalau kita kawin bukan dengan jodoh Tuhan. Banyak hal, detik pasangan kita tidak banyak melakukan tugas dia. Pasangannya harus tutupi kalau kamu mau tetap berjalan dengan keluarga yang kuat. Suami gak kerja, kamu kerja cari duit. Suami gak ngurus anak, kamu yang ngurus anak. Mertua gak mau ini, gak peduli. Kamu lakukan, tutupi semua. Kamu kawin dengan mertua yang bukan Kristen. Kalau kamu mau tetap pertahankan boleh. Bekali dirimu dengan kasih yang melimpah. Bisa, cuman jalannya panjang. Amin. Saya mau tekankan dalam kehidupan kita. Mari, problem apapun dalam kehidupan kita, perkuat dirimu. Karena ini urusan kita harus berlomba di perlombaan yang diwajibkan Tuhan. Dan Tuhan mau kamu menang. Dalam kehidupan saya juga banyak melayani kaum istri muda. Saya cuma kasih pandangan begini. Saya tidak menyetujui status kamu istri muda. Sangat-sangat gak setuju. Karena saya juga gak suka istri muda. Tapi kamu teman saya. Cuman pertanyaan saya gini. Apakah istri muda tidak boleh menjadi wanita yang baik? Apakah istri muda tidak boleh melayani itu punya kamu tuh, simpenan kamu itu dengan terbaik? Selama kamu taruh dirimu istri muda, kamu akan terus minta duit sama dia karena pikirannya adalah bisnis. Kamu sudah dalam anak Tuhan. Ya saya bercerai, saya juga gak bisa sarankan karena kalau kasihmu gak cukup, kamu bisa pontang-panting. Jadi waktu saya melayani orang semacam ini, saya gak paksakan iman saya, tapi saya taruh dia posisi kuat dengan Tuhan. Pernah ada satu orang ngomong sama saya begini, oke, gue diterima Tuhan Yesus, apakah sekarang gue mesti pisah sama laki-laki itu? Saya lihat di atas ke bawah, Tuhan suruh pisah gak? Jangan. Gak boleh, jangan pisah. Ih kamu hamba Tuhan geblek. Hanya kamu bilang gak bisa, semua bilang saya suruh pisah. Masalahnya begini, kamu tuh udah kelamaan tuh hidup dengan dia nih ya. Kamu udah biasa, kamu tuh gak biasa kerja ya. Nah kalau benar-benar kamu benar mau ikut dengan Tuhan, mulai hari ini cari kerjaan. Sehingga mulai bertahap kamu gak usah bergantung sama dia. Kedua, cari Tuhan. Ketiga, pekerjaan doa saya, kamu datang. Menaruh doa, kamu datang. Saya akan bimbing kamu untuk bisa terus berdekat dengan Tuhan. Dengan harapan apa? Suatu saat, di saat kamu mengasihi Tuhan. Yohanes 14:15. Kalau kamu mengasihi, kamu bisa melakukan firman-Ku. Dan itu perlu waktu 2 tahun. Untuk dia, akhirnya dia datang. Ratih, saya sadar. Bahwa saya sudah rebut suami orang. Saya mau balikin. Kenapa? Kasihnya nyampe saudara. Dia udah punya pekerjaan. Nah, jadi dalam kehidupan saya selalu ajukan mereka dalam perawatan. Oke, sementara ini problem begini, bagaimana kalau kita naikin kasih kamu? Kobarkan kasih kamu. Orang yang punya kasih dengan Tuhan, dia akan tahu bagaimana bersikap. Kalau kita bisa lihat ya, Daud itu punya pribadi yang benar-benar rendah hati, mau dididik. Suatu hari pada ngomong gini, Nabi Nathan datang. Ya kembali ngomong tentang Tuhan begini, tentang seperti ini. Dan ujungnya siapa yang pencurinya? Kamu pencurinya. Pada waktu firman itu ditudingkan seperti itu, biasanya orang kabur. Tapi lihat Daud tuh beda saudara. Dia langsung merendahkan diri. Maka saya katakan pada waktu firman disodorkan depan mata kamu. Yang ada apalah, kamu akan disadarkan. Dan kamu akan merendahkan diri kamu. Itu orang yang mau dibimbing. Nah pertanyaannya ya, beda dengan anak muda yang kaya.
Anak muda yang kaya, pada waktu disodorkan segala, oh ini hukum udah saya lakukan. Sekarang apa yang harus lakukan? Jual hartamu. Pada waktu firman itu dituntut untuk dia tidak terikat sama uang, dia nggak bisa. Itu anak muda berbalik dan pergi. Nah pertanyaan saya begini ya. Apa bedanya Daud dengan anak muda ini? Kenapa Daud itu raja? Daud itu raja besar, kaya. Kok mau dituding langsung, itu aku salah. Nah di situ Tuhan ternyata ngomong begini. Daud mengasihi aku dengan segenap hatinya. Itu yang membuat dia mau pada waktu ditegur. Dan ternyata di Mazmur, saya tutup bentar ya. Mazmur 119. Dikatakan begini, ini mengenai Daud ya. Daud itu tokoh yang sangat luar biasa, sangat memberkati saya. Di Mazmur 119, di ayat 156 dikatakan begini ya. Oke, 159. Lihatlah betapa aku mencintai titah-titahmu, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Ya, nah dikatakan di ayat 156, rahmatmu berlimpah ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-hukummu. Jadi Daud itu punya cinta kepada Tuhan, benar-benar, maka saya katakan begini ya, orang yang mau dibimbing, pada waktu ini rahmat itu berlimpah, jadi waktu dalam berlimpah, Daud cuma minta hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-hukummu. Itu Daud yang minta. Sehingga waktu dia kaya dia tidak sombong. Dia kaya tidak terhilang. Amin. Nah sikap itu harus kita miliki di posisi manapun. Kamu minta Tuhan hidupkanlah aku untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan saat ini aku harus hadapi. Yang membuat Daud berkemenangan. Bahkan di ayat 157. Pengejar dan lawanku banyak tapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatanmu. Jadi waktu ditindas. Pada waktu ada masalah, problem apapun, kamu bisa lihat, Daud minta untuk supaya hidupkan hatiku, untuk aku bisa menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini. Itu yang membuat kenapa Daud bisa dibimbing dan bisa terus, firman yang pribadi itu banyak merubah diri dia. Kalian tahu setiap firman yang dirubahkan diri kita, itu membuat kemerdekaan dalam hidup kita. Hidup saya dilepaskan dari akal perzinahan, hidup saya banyak bebaskan dari akal farisi saya. Bahkan dari cara berpikir saya itu banyak firman Tuhan membukakan mata saya, membuat saya berubah dari waktu ke waktu. Amin. Nah saya cuma pesan begini ya. Dalam kehidupan kita, Yesaya 42 ayat 18, saya diingetin ayat 10. Begini ya saudara ya. Posisi apapun, proses apapun dalam kehidupan kamu, minta Tuhan hidupkan hati kamu. Di saat kelimpahan supaya kita nggak hilang, karena kalian tahu banyak orang ya kalau nggak mau dikelola, tidak mau di-manage hidupnya hancur. Terbukti 70% orang yang terima lotre mendadak ratusan juta yang dulunya belum pernah kaya pasti sesudah menang lotre ujungnya bukan bagus tambah bangkrut. Kenapa? Dia nggak bisa kelola yang baik. Kenapa orang pemain bola yang hebat tetap mau dilatih sama pelatihnya? Karena dia harus di-manage, dia harus belajar cara pemanajean. Ya, orang yang nggak mau diajar untuk memanage, mengelola, dia akan habis. Nah, dalam kehidupan kita pada waktu firman di titik manapun Tuhan pasti akan tuding kamu dengan satu firman yang membukakan pikiran kamu. Jadi dalam kehidupan begini ya, apapun posisinya, Yesaya 42 ayat 10, Tuhan mengatakan gini, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Di setiap season musim manapun dalam kehidupan kamu, yang kadang-kadang ada di atas, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di lembah, kadang-kadang dimanapun posisi kamu, kamu harus punya nyanyian baru. Harus ada suatu kesaksian, ya ibaratnya begini, Tuhan lewat problem ini kau mau aku belajar apa? Jangan biarkan setiap season apapun kamu gak ngerti, padahal kamu sedang diajar Tuhan, sedang dibentuk Tuhan. Amin. Kalau kamu cinta sama Tuhan, kamu akan ngerti aku harus alami ini. Dan Tuhan katakan setiap apapun season yang kamu lewati, kamu harus punya kesaksian baru. Nyanyian baru itu adalah kesaksian. Nah, hari ini saya bertanya, sudah berapa lama udah gak ada lagi kesaksian yang keluar dari hidup kita? Halo? Berarti dalam satu ada yang mati. Kasih dalam Tuhan itu sudah mendingin. Nah, dikatakan begini ya, kita harus bersaksi dimanapun. Saya mengatakan pada waktu kita punya pengertian yang cukup, kita pengejaran Tuhan cukup, apa yang terjadi saudara, kita akan bisa eksekusi apapun yang Tuhan sudah kasih. Saya tutup di sini ya. Di dalam kehidupan saya hanya dikatakan bahwa Tuhan hidupkanlah aku sesuai dengan kebesaran kelimpahanmu, atau pada waktu saya dikejar dan penindas dan juga segala macam. Dalam masa-masa seperti ini, kalau kalian bisa lihat kepergian Pak Ferry itu sangat melukai hati saya.
nggak gampang, sangat-sangat nggak gampang. Karena perkawinan kami bukan perkawinan yang begitu mudah. Untuk persatukannya perlu air mata dan di situ perlu yang namanya berlimpah kasih untuk bisa menerima dia terus seperti itu. Dan ujungnya dia meninggal ya tahun kemarin. Dan buat saya itu seperti jiwa saya disobek sebelah. Dan banyak pertanyaan dalam hidup saya dan saya saat itu pada waktu awal jujur saya nggak bisa terima. Saya menangis di kaki Tuhan seperti itu. Dan banyak orang udah gak bisa hibur, karena tipe saya tuh tipe pemimpin keras pribadi saya. Jadi saya tuh gak gampang dilurusin seperti itu. Dan banyak hamba Tuhan ngomong begini ya, kamu mau dipakai Tuhan lebih lagi. Jadi ini harus terjadi. Saya ngomong ini, kenapa mesti suami saya yang harus mati untuk saya menjadi besar. Jadi jangan hibur saya. Semua orang pun yang chatting saya, tolong jangan hibur saya. Makin kamu ngomong makin saya nangis. Bahkan dalam kehidupan saya mau tutup bank aja udah gak sanggup. Hampir setahun baru saya tutup. Setiap ngomong suami saya meninggal air mata saya nangis. Saya belum bisa ngomong seperti itu. Sampai dalam kondisi saya tidur pun masih suka tetap di lantai. Sampai hari ini pun tetap sama saudara. Karena saya mengatakan Tuhan gini, Tuhan biarkan permukaan ini terus berlangsung seumur hidup saya. Biarkan jiwa saya yang hancur ini biar remuk seumur hidup saya. Karena firman Tuhan di Mazmur, buat Tuhan suka, tenang, senang dengan orang yang hatinya remuk dan jiwanya hancur. Kalau ini menyenangkan engkau Tuhan, gak apa-apa. Dan saya gak pernah mau hapus perjalanan perkawinan saya dengan suami saya sampai kapanpun. Biarkan menjadi satu goresan. Dan saya tahu saya sudah memenangkan perlombaan itu. Suami saya meninggal di pintu-pintu gerbang, dia sudah benar-benar melayani sampai titik akhir hidupnya. Dan saya bersyukur tentang itu. Dan saat kondisi seperti itu, saya udah gak bisa baca Alkitab. Saya udah gak bisa doa pagi, 2 bulan. Saya udah gak bisa. Setiap saya berlutut saya nangis. Saya selalu nangis, bukan nangis apa, nggak bisa sadar nangis jadi percuma doa nangis melulu. Buka firman nangis lagi, ingat pelayanan nangis lagi, buat apa, lihat rumah besar buat apa, itu saya cuma ngomong buat apa. Dan kondisi itu saat itu saya cuma ngomong gini, Tuhan yang bisa hibur saya firman-Mu. Hidupkanlah aku dengan firman-Mu. Jangan masalahnya saya udah gak mau baca Alkitab, gimana cara firman-Mu hidup, udah saya santai. Dan selama 2 bulan saya seperti itu dan akhirnya satu pagi saya lagi duduk jam 5 pagi seperti itu. Ada suara ngomong begini, jangan hitung yang terhilang, hitung yang tersisa. Waktu kata-kata muncul tuh ada orang quote saya pakai HP. Iya juga ya, yang hilang suami saya 1. Tapi saya masih punya anak 5, saya masih punya cucu 8. Saya mulai hitungin tuh jemaat, saya hitungin sampai di penjara. Kayak Abraham ngitungin tuh orang-orang seperti pasir, dihitungin bintang-bintang. Begitu makin hitung hati saya mungkin, iya, kenapa mesti saya gara-gara 1 terhilang saya hancur seperti ini. Dan quote kedua masuk lagi, berjuanglah untuk orang yang kamu kasihi. Dan detik itu waktu saya baca film itu langsung saya loncat, buak gitu lah. Ngerti Tuhan, terlalu banyak orang yang saya kasihi. Dan saya berdiri, berjuanglah untuk orang kasih. Cukup dengan 2 firman itu saya mulai berdiri lagi. Saya katakan setan, lu gak bisa hancurin gue lagi. Karena aku mengasihi Tuhan, saya tahu Tuhan pasti beri aku yang terbaik. Dan di tengah-tengah itu apa yang terjadi saudara, disitulah setiap saya ingat suami saya sakit seperti saya mulai menabur. Saya tabur. Karena ke COVID banyak orang yang perlu bantuan. Setiap itu tangisan saya muncul, saya mulai tabur lagi. Dan di situ ternyata pada waktu saya lakukan 1 hari 100 sembako, 100 saya lakukan tuh sampai berapa bulan kesedihan itu hilang, 7 bulan kurang lebih. Dan waktu saya hitung-hitung jumlahnya berapa, 7.000 orang di daerah Tanah Merah. 7.000 orang kali 100.000 itu 700 juta, itu keluar. Dan saya katakan juga dalam kehidupan saya semakin sakit semakin saya tabur. Dan ujungnya sekarang I'm fine, baik-baik saja. Justru kasih saya makin berlimpah, kasih saya makin menguat. Dalam proses itu waktu permukaan itu terjadi dan saya selesaikan tanpa mengeluh. Benar-benar saya lakukan perlombaan yang ditekun, yang dijanjikan Tuhan seperti itu menghasilkan ketekunan, kekuatan secara spiritual. Maka saya katakan dalam kehidupan kita, marilah nyanyikan nyanyian baru di dalam posisi apapun. Hidupkanlah aku sesuai dengan apa yang sedang aku hadapi. Di lembah, ada di bukit, atau di dalam kelimpahan. Tetap minta untuk hati yang selalu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Supaya dalam proses apapun kita bisa lihat, setan gak akan bisa menghancurkan panggilan Tuhan
dalam kehidupan kita. Karena Tuhan akan Tuhan akan membela kesaksian setiap anak-anak dia tidak mau kesaksian begitu indah dibuang begitu saja. Tuhan akan membela. Makanya di firman ini sangat memberkati saya tadi Yesaya 42, finalnya dikatakan begini. Yesaya 42 ya dikatakan ayat 13 ya. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membagikan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Pada waktu kita benar-benar, kita punya lagi kesaksian baru, nyanyian baru. Tuhan yang akan berperang bagi kita. Dia akan tunjukkan kepahlawannya, dia Allah yang tidak bisa dikalahkan. Amin. Saya berdoa di masa-masa ini mari kasih akan Tuhan jangan mendingin. Jangan menjadi orang yang durhaka. Orang yang durhaka adalah orang yang mengabaikan firman Tuhan, mencuekkan firman Tuhan, dan tidak pedulikan firman akan membuat kasihmu makin mendingin. Mari mulai hari ini cintai firman Tuhan, sukai firman Tuhan, karena benar-benar firman Tuhan ini yang bisa membangkitkan hati semacam ini. Saya tahu karena jiwa saya, roh saya cuma bisa dibangkitkan melalui suara Tuhan. Karena suara Tuhan adalah hukum yang tertinggi, tubuh saya, pikiran saya, hati saya harus tundukkan itu Tuhan pencipta saya. Amin. Kita tutup dengan doa ya. Bapak kami bersyukur dan terima kasih. Hamba berdoa Tuhan di masa-masa semacam ini Tuhan COVID ini benar tantangan buat kami. Tapi kami akan tunjukkan kami mengasihi Engkau. Seperti Daud di masa-masa bagaimanapun, di saat ditekan ditindas, dia cuma mengatakan hidupkan aku Tuhan sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kemauan-Mu. Biar masa-masa ini Tuhan kami mau ngambil kembali api itu. Kami mau hidup kami diubahkan. Kami akan bisa melihat justru dengan kacamata yang berbeda. Dalam kehidupan saya, Tuhan benar-benar totally sembuhkan luka saya. Di dalam melayani suami Tuhan itu gak gampang saudara. Tapi di masa-masa seperti itu saya dapatkan pewahyuan. Bagaimana keadaan suami saya, dikatakan dia harus miskin supaya saya kaya. Di situ saya menyadari Tuhan terima kasih. Untuk menjadikan wanita yang berhikmat, saya harus masuk dalam perlombaan perkawinan yang seperti itu. Untuk menjadikan wanita yang cekatan, untuk menjadi wanita yang rajin. Suami saya harus miskin supaya saya kaya. Suami saya didapati lemah supaya saya menjadi wanita yang kuat. Suami saya didapati dengan kondisi-kondisi yang dalam tanda kutip ya Tuhan untuk membentuk pribadi saya. Saya berterima kasih untuk pewahyuan dikatakan yang Tuhan katakan dia harus miskin supaya kamu kaya. Itu menyembuhkan luka semua hati saya. Dan setiap saya ingat memori apapun yang saya katakan terima kasih untuk perjalanan perkawinan yang begitu luar biasa. Menghasilkan anak-anak yang sekarang juga yang sungguh sangat menjadi berkat. Dan saya percaya biar kehidupan dari keluarga kami, terus keturunan kami waktu saya memilih untuk tetap mengasihi, saya memilih untuk memilih jalan kasih, saya memilih untuk menerima dia apa adanya, saya memilih untuk menerima dia tanpa syarat apapun, saya tidak menolak, saya bahkan menjamu dia sebaik mungkin, dan saya lakukan apapun, saya tidak peduli, yang penting dalam hidup saya sebagai wanita, saya didapati sebagai istri yang dengan maksimal, sebagai ibu yang maksimal, mantu yang maksimal, saya tuangkan itu, dan waktu saya lakukan seperti itu, saya lihat bagaimana Tuhan bekerja, dan semuanya menjadi baik-baik saja. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu dan kemampuan yang Tuhan berikan yang membuat semuanya kami menjadi kuat sesuai dalam proses. Dan kami percaya Tuhan bahwa hidup kami hidup hanya untuk bisa menggenapi firman-Mu. Hirata karabasi, kirata karabasi. Hidupku menggenapi. Tuhan, Hamba mau tutup. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Firman ini digenapi dalam hidup saya. Melalui proses permukaan pelayanan kami sudah maju ke level yang lebih jauh. Ada rumah duka di dalam gereja kami. Untuk melayani orang-orang miskin yang tidak terlantar di masa-masa akhirnya. Dan saya bersyukur kemarin juga ada yang meninggal dan dia tidak ada tempat. Kemudian mereka pakai rumah duka yang kami sediakan di samping gereja. 100 orang datang begitu banyak. Dengan melalui tekanan ini, justru banyak sekali pelayanan amal dan kasih yang terus Tuhan tambahkan dalam kehidupan saya. Panti-panti sekarang sudah berjalan. Bahkan anak-anak napi
yang sesuai impian saya sudah mulai dikirimkan. Orang tuanya di penjara, anaknya sudah mulai saya ambil, saya taruh di panti. Sekolah sudah mulai naik, dari PAUD sekarang sudah melangkah ke TK dan SD. Supaya anak-anak napi itu bisa bersekolah dan tidak ditolak di luar. Rumah-rumah orang miskin, dapur umum, sudah mulai bergerak. Satu hari saya kasih makan orang miskin 100 box. Dan itu sudah berjadi berbulan-bulan, saya udah gak tahu berapa ribu yang sudah dikeluarkan. Biarlah proses apapun yang ada di hidup kamu, jadikan itu nyanyian yang baru buat Tuhan. Dia layak karena dia begitu, dia mengasihi kita tanpa syarat. Bahkan dia pun cinta bertepuk sebelah tangan. Dia sangat mencintai kita, kadang-kadang kita tidak mencintai dia. Tapi dialah Allah yang kasihnya melimpah. Dia kaya akan kasih, dia tidak mungkin akan kasih. Dialah sisa hidup kita hanya untuk memuliakan bagi nama Tuhan dan nama Tuhan. Melalui keunggulan, melalui talenta, melalui apapun hobi kamu, kembalikan kepada Tuhan. Buat itu memuliakan Tuhan. Pada waktu kamu fokus kepada panggilan itu kembali, kamu akan bisa mengabaikan semua. Apapun orang-orang yang mungkin tidak perhatikan kamu, orang abaikan kamu, orang tolak kamu gak akan fokus lagi. Karena kita akan berlomba dalam pertandingan yang diwajibkan. Dan akan menghasilkan buah-buah kebenaran untuk memuliakan bagi nama Tuhan. Kau bersama. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Kau yang di dalam diri kami akan memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tanda mujizat biar benih ini biasa tumbuh setiap kami anak-anak-Mu. Biar api cinta ini kembali berkobar kembali. Kami akan menjadi pribadi yang berbeda. Kami akan melayani Kau dengan roh kami yang menyala-nyala, yang penuh dengan kasih akan Engkau. Biar hidup kami menjadi tanda-tanda ajaib buat dunia. Tekanan dunia gak akan bisa menghancurkan kami. Kami akan terus berjalan bersama Engkau. Di dalam nama Yesus, kami ucapkan syukur dan terima kasih. Amin.